Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan topik kita tentang pelukisan histogram, poligon, dan ogive. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan channel saya. Data yang akan kita gunakan pada pelukisan histogram, poligon, maupun ogive pada pertemuan kali ini adalah data yang kita pakai pada statistik pertemuan kedua. Nah, pada data tersebut terdapat 6 kelas, di mana kelas pertama adalah dimulai dari 30 sampai 39 dengan panjang kelas 10, yaitu yang diperoleh dari selisih 40 terhadap 30 maupun banyak bilangan yang terdapat dari 30 sampai 39. Dengan kata lain, panjang kelas kita di sini adalah 10. Nah, kemudian masing-masing kelas ini memiliki frekuensi, di mana kelas pertama, 2, 3, dan seterusnya dengan total frekuensi adalah 30. Untuk pelukisan histogram, poligon maupun ogive, kita harus menentukan tepi bawah dan tepi atas. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana menentukan tepi bawah dan tepi atas. Di sini tepi bawah diperoleh dari batas bawah, yaitu 30, dikurangkan dengan 0,5. Sehingga tepi bawah kelas pertama adalah 29,5. Karena panjang kelas adalah 10, maka tepi bawah kelas kedua adalah tinggal tambahkan 10 terhadap 29,5 menjadi 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5. Nah, jika kita cek, misalkan kita ambil sembarang data, kelas keempat, apakah benar tepi bawahnya 59,5? Oke, mari kita hitung, yaitu 60 dikurang 0,5 adalah 59,5. Maka data kita tepat. Berikutnya kita akan menentukan tepi atas, yaitu dengan menjumlahkan batas atas terhadap 0,5. Sehingga tepi atas kelas pertama adalah 39 tambah 0,5, yaitu 39,5. Karena panjang kelas kita adalah 10, maka ini tambah 10, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan 89,5. Tepi bawah dan tepi atas akan kita gunakan untuk menggambarkan yang namanya histogram maupun poligon. Yang akan kita gambarkan di sini. Histogram dan poligon. Untuk menggambarkan histogram, data yang kita butuhkan dari tabel distribusi frekuensi ini adalah tepi bawah, tepi atas letaknya di sumbu X. Oke. Kemudian frekuensi letaknya di sumbu Y. Nah, histogram ini adalah data berbentuk persegi panjang. Oke, di mana lebar batang merupakan panjang kelas. Oke, sekarang kita gambarkan. Untuk kelas pertama, tepi bawahnya 29,5, tepi atas 39,5. Ini dia. Oke, dengan frekuensi 2, kemudian kelas kedua 39,5 sampai 49,5 dengan frekuensi 3. Kelas ketiga 49,5 sampai 59,5 dengan frekuensi 5. Kemudian kelas keempat 59,5 sampai 69,5, frekuensi 6, sama dengan kelas kelima frekuensinya juga 6.
Kemudian kelas terakhir yaitu kelas ke-6 frekuensi 8. Nah, diagram yang berbentuk batang yang berdempetan berikut ini kita sebut sebagai histogram. Oke, histogram. Nah, sekarang kita akan menggambarkan yang namanya poligon. Pada dasarnya, cara menggambar poligon adalah kita menggunakan frekuensi dan juga midpoint, di mana midpoint itu terletak di tengah-tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Karena midpoint itu adalah nilai tengah. Maka pertengahan dari kelas pertama ini adalah di sini, yaitu dengan nilainya 29,5 tambah 39,5 dibagi dengan 2, hasilnya 34,5. Oke, atau boleh diperoleh dengan cara 30 tambah 39 dibagi dengan 2, 34,5. Maka titik merah di sini, titik merah ini adalah 34,5. Dan seterusnya. Kita menggunakan titik tengah. Nah, titik-titik tengah ini akan kita hubungkan dengan garis lurus. Oke, garis yang berwarna merah ini kita sebut sebagai poligon. Diagram garis untuk data berkelompok. Sedangkan histogram adalah berbentuk diagram batang seperti ini untuk data berkelompok. Berikutnya kita akan menggambarkan ogive dengan menggunakan frekuensi kumulatif, kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Untuk menggambarkan ogive, kita memperhatikan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, batasan yang kita perhatikan adalah tepi atas. Nah, ini. Tepi atas atau batas atas di sini. Oke. Data yang kurang dari 39,5. Oke. Banyak data atau jumlah frekuensi data atau jumlah frekuensi kumulatif banyak data yang kurang dari tepi atas kelas pertama, yaitu 39,5. Oke. Maksudnya adalah banyak data yang berada di rentang 30 sampai 39, yaitu sebanyak 2. Maka kita tuliskanlah di sini nilainya sebanyak 2. Kemudian, banyak data yang kurang dari 49,5. Oke? Banyak data yang kurang dari 49,5 artinya jumlah frekuensi yang berada di bawah 49,5, yaitu berada di kelas kedua dan berada di kelas ke-1. Oke, sehingga frekuensi kumulatif yang kita tuliskan di sini adalah 3 tambah 2, yaitu 5. Nah, kemudian kelas ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari 59,5 artinya total frekuensi yang berada di bawah data 59,5 itu, yaitu 5 tambah 3 tambah 2. Oke, karena frekuensi kumulatif artinya total frekuensi atau total data, maka kita jumlahkanlah semua frekuensi yang berada di bawah kelas itu. 5, 3, 2, totalnya 10. Nah, demikian juga untuk kelas keempat, frekuensi kumulatif kurang dari 69,5 adalah jumlah total frekuensi mulai kelas keempat, ketiga, kedua, dan ke-1, yaitu 16. 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Kemudian, frekuensi kumulatif kurang dari 79,5, yaitu
data yang berada di bawah 79,5, berarti semua data yang berada di kelas ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Nah, kita totalkan ini semuanya, jumlahnya adalah 22. 6 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Nah, kelas terakhir yaitu kelas ke-6, frekuensi kumulatif yang kurang dari 89,5, dengan kata lain total semua frekuensi ini yang di bawah 89,5, berarti dari mulai 30, data 30 sampai data ke 89, totalnya adalah 30. Oke, nah sekarang kita perhatikan yang berikutnya, frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Tepi bawah kita adalah ini. Nah, ada berapa banyak datakah yang lebih dari 29,5? Oke, banyak data yang lebih dari 29,5 adalah sebanyak ini semua, yaitu 30. Nah, di kelas kedua, frekuensi kumulatif lebih dari 39,5, berarti data kelas ke-1 ini nggak ikut, karena diminta adalah data yang lebih dari 39,5, berarti kelas pertama nggak ikut, sehingga kita menjumlahkan 3, 5, 6, 6, 8, yaitu sebanyak 28. Atau bisa diperoleh dengan cara 30 dikurang 2. 30 dikurang 2, yaitu 28. Nah, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 49,5, berarti data selain yang berada di kelas 1 dan kelas 2, yaitu 5, 6, 6, 8, yaitu jumlahnya 25. Atau bisa diperoleh dengan cara 28 dikurang dengan 3. 28 dikurangkan dengan 3, yaitu 25. Nah, kemudian yang lebih dari 59,5, berarti 6 tambah 6 tambah 8. Jumlahnya adalah 20. Nah, berikutnya yang lebih dari 69,5 adalah 6 tambah 8. Jumlahnya 14. Nah, dan yang terakhir, yang lebih dari 79,5 adalah 8. Nah, berdasarkan data ini, kita akan menggambarkan grafik OGIF. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Kurang dari tepi atas artinya sumbu X-nya adalah tepi atas. Sumbu X ini adalah tepi-tepi atas. Nah, kemudian sumbu Y-nya adalah ini, frekuensi kumulatif itu sendiri. Nah, yang pertama, tepi atasnya 39,5, frekuensi kumulatifnya 2. Tepi atasnya 49,5, frekuensi kumulatifnya 5. Kita misalkan aja perbandingannya ini sudah tepat. Selanjutnya, tepi atasnya 59,5, frekuensinya 10. Berikutnya, tepi atasnya 69,5, frekuensi kumulatifnya 16. Pada saat 79,5, frekuensi kumulatifnya 22. Nah, yang terakhir pada saat 89,5, ini 89,5, frekuensi kumulatifnya adalah 30. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Ya, dimulai dari 29,5 karena yang kurang dari 29,5 itu tidak ada gitu ya, 0 ya. Jadi kita buat di sini 0. Maka ini kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan OGIF. Positif. Kenapa OGIF positif? Karena grafiknya naik. Nilainya semakin positif.
naik, berarti ogive positif. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa ogive positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan ogive dengan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Dengan kata lain, sumbu X-nya adalah tepi bawah. Oke. Kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatifnya. Pada saat 29,5, frekuensinya adalah 30. Kemudian pada saat 39,5, frekuensinya adalah 28. Pada saat 49,5, frekuensinya adalah 25. Pada saat 59,5, frekuensinya adalah 20. Kemudian pada saat 69,5, frekuensinya 14. Kemudian pada saat 79,5, frekuensinya adalah 8. Nah, pada saat 89,5 frekuensinya adalah 0. Oke ya. Jadi, titik-titik ini akan kita hubungkan. Nah, seperti ini. Oke, jika kita perhatikan, grafiknya menurun. Berarti kita sebut sebagai ogive negatif. Jika ogive-nya naik, disebut dengan ogive positif, menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Kemudian, jika ogive negatif, artinya kurvanya menurun, menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana cara melukiskan histogram, poligon, dan ogive menggunakan data berkelompok. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga dengan menonton video ini, anak-anak semua bisa mengerti dan memahaminya dan menjadi dasar yang baik untuk topik berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.